Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, saya Putih Febriasari Prasetyo SEMSC. Saya merupakan dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti di Kota Pontianak. Saya merupakan lulusan sarjana ekonomi dan magister sains manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Manajemen FEB UPB sesuai dengan ranting ilmu saya, yaitu perilaku konsumen. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah perilaku konsumen merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Perilaku konsumen merupakan mata kuliah yang membahas tentang kerangka konseptual perilaku konsumen dan berbagai isu yang relevan dalam proses pengambilan keputusan konsumen secara terpadu. Selain itu, melalui mata kuliah ini akan dijelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, mulai dari faktor eksternal seperti budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi, serta faktor internal seperti sikap, kepribadian, gaya hidup, persepsi, dan motivasi. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan, maka materi dalam mata kuliah perilaku konsumen ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu materi pengantar, konsumen sebagai individu, komunikasi dan perilaku konsumen, konsumen dalam lingkungan sosial dan budayanya, serta riset konsumen. Selain penyampaian materi secara teoritis, dalam mata kuliah perilaku konsumen juga terdapat studi kasus yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, baik secara mandiri maupun berkelompok, agar mahasiswa juga memahami materi secara praktis sesuai dengan fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Perkuliahan perilaku konsumen dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan aktivitas perkuliahan di kelas dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Saya menerapkan metode pembelajaran interaktif dan partisipatif yang berbasis pengalaman nyata. Metode pembelajaran yang pertama adalah metode ceramah yang dimaksudkan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa secara mendalam terhadap teori-teori yang relevan dengan perilaku konsumen. Metode kedua adalah diskusi kelompok. Metode ini mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan studi kasus berdasarkan berbagai fenomena nyata terkini. Selain itu, pada materi riset konsumen, mahasiswa diajarkan untuk terlibat langsung dalam survei konsumen guna mengetahui dan menganalisis berbagai fenomena terkini yang berkaitan dengan perilaku konsumen, seperti faktor-faktor pembentuk keputusan pembelian konsumen, kepuasan, dan loyalitas. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah perilaku konsumen terdiri dari 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 2. Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. 3. Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan, humanities values. 4. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang manajemen bisnis. 5. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Dan yang keenam, mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik serta menjabarkannya ke dalam rencana fungsional baik di bidang pemasaran, sumber daya manusia, operasional maupun keuangan. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK yang diharapkan terdiri dari 1. Mampu memahami dan menjelaskan perkembangan di bidang perilaku konsumen. 2. Memahami dan menjelaskan model sederhana pengambilan keputusan konsumen. 3. Memahami konsep dan teori yang relevan dalam bidang perilaku konsumen. 4. Memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 5. Meningkatkan pengetahuan tentang riset di bidang perilaku konsumen. Dan 6. Memahami tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipertimbangkan oleh seorang pemasar. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah perilaku konsumen terdiri dari materi
dalam bentuk PowerPoint untuk di kelas. Selain materi pokok yang disesuaikan dengan jadwal pertemuan, pembelajaran juga dilengkapi dengan studi kasus dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik pada setiap bab yang sedang dibahas. Adapun materi pembelajaran yang terdapat dalam mata kuliah perilaku konsumen terdiri dari 1. Pengantar perilaku konsumen, pemasar, dan teknologi. Kemudian materi kedua adalah tentang konsumen sebagai individu yang terbagi menjadi 4 submateri, yaitu motivasi dan kepribadian konsumen, persepsi konsumen, consumer learning, dan pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Untuk subbab komunikasi dan perilaku konsumen terdiri dari 3 submateri, yaitu persuading consumers, dari iklan cetak dan siaran ke media sosial dan seluler, serta kelompok referensi dan getok tular. Subbab terakhir adalah konsumen dalam lingkungan sosial dan budayanya yang terbagi menjadi 4 submateri, yaitu keluarga dan kedudukan sosialnya, budaya dan perilaku konsumen, subbudaya dan perilaku konsumen, dan perilaku konsumen lintas budaya dari perspektif internasional. Kemudian, 2 materi terakhir membahas tentang pengambilan keputusan konsumen dan etika pemasaran, serta pengenalan riset konsumen. Adapun kriteria dan bobot penilaian untuk mata kuliah perilaku konsumen mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan aktivitas kelas dengan bobot 10%, tugas terstruktur dan diskusi kelompok bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan juga ujian akhir semester dengan bobot 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu ketepatan dan penguasaan materi, serta kemampuan analisis studi kasus. Rubrik penilaian yang digunakan telah sesuai dengan standar dari universitas dengan format yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi dari penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa agar kelak dapat menjadi lulusan yang siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja yang dinamis. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kelas semester? Iya. Baik, salah satu mata kuliah di semester 3 adalah perilaku konsumen. Tapi karena kali ini baru pertemuan pertama, maka sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait kontrak perkuliahan. Yang mungkin juga teman-teman sudah tahu karena sudah disampaikan di mata kuliah yang lain pada semester sebelumnya ya. Adapun strategi perkuliahan untuk mata kuliah perilaku konsumen ini secara umum sama dengan mata kuliah lainnya, di mana kuliah diberikan kepada mahasiswa di program S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPB yang mengambil mata kuliah perilaku konsumen. Kemudian perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka dan juga 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Metode perkuliahan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi, dan juga tugas. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar, kemudian dengan kehadiran minimal 80%. Kemudian mahasiswa pengulang mata kuliah diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan selama 1 semester. Jadi baru ngambil ataupun mengulang sama saja ketentuannya. Kemudian tata tertib di kelas. Nah, tata tertib ini juga berlaku umum ya, sama juga dengan mata kuliah yang lain, bahwa toleransi keterlambatan maksimal hanya 15 menit. Kemudian kalau sudah lewat dari 15 menit, maka mahasiswa tidak boleh masuk ke kelas. Kemudian mahasiswa wajib untuk berpenampilan atau berbusana sopan dan rapi, serta menggunakan sepatu selama perkuliahan. Lalu mahasiswa juga tidak diperkenankan untuk mengoperasikan HP, laptop, atau sejenisnya kecuali diminta oleh dosen. Kemudian tidak ada ujian atau penugasan susulan ataupun tambahan. Jadi kalau memang ada tugas dan ada ujian, maka wajib diselesaikan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Perilaku konsumen merupakan mata kuliah lanjutan dari manajemen pemasaran.
mungkin dasar-dasarnya sudah didapatkan di manajemen pemasaran, maka sekarang lanjutannya di perilaku konsumen. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka materi pertama adalah pengantar perilaku konsumen dengan subtema konsumen, pemasar, dan teknologi. Nah, yang pertama, apa itu perilaku konsumen? Perilaku apa? Oke, nah mungkin harus diingat nih, perilaku kalau bahasa Inggrisnya behavior, sikap, attitude, beda kan? Perilaku bukan sikap. Perilaku itu apa? Tindakan. Ya. Kalau beli produk itu ngapain dulu? Jadi melihat testimoni. Terus kualitas produknya. Oke. Nah, tahapan melihat testimoni orang itu kita berada di tahapan mencari informasi tentang produk atau jasa. Nah, setelah mencari informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan atau yang mau dibeli, selanjutnya adalah memilih dari berbagai pilihan yang tersedia. Ini artinya kita pilih merek mana yang produknya itu sesuai dengan kualitas dan juga harga yang sesuai dengan daya beli si konsumen. Setelah itu baru memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang mana nih, yang tadi sesuai dengan keinginan, kebutuhan, kualitas, harga, dan juga daya belinya. Nah, membelinya bisa melalui offline di toko atau melalui online. Setelah itu, barang udah dibeli, sudah sampai di konsumen, baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan si konsumen tersebut. Nah, setelah menggunakan produk atau jasa tersebut, biasanya ada yang namanya perilaku pasca pembelian. Di sini, konsumen mengevaluasi pengalaman mereka setelah menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk apa? Bisa bertujuan untuk menjadi dasar acuan apakah di masa depan akan membeli produk yang sama atau tidak. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain terkait produk atau jasa yang mereka gunakan. Gitu. Nah, biasanya kita cenderung membeli barang kalau orang lain bilang bagus, maka kita ikut beli. Atau kalau ratingnya bagus di internet, maka kita ikut beli, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan keputusan pembelian secara teoritis gitu. Tapi secara praktisnya agak sedikit berbeda. Akan kita lihat di slide selanjutnya. Oke, tadi di slide sebelumnya kita membahas tentang perilaku konsumen. Nah, tapi sekarang kita akan membahas fenomena penting dalam perilaku konsumen secara digital. Karena eranya sekarang adalah era digital, maka kita perlu untuk memahami perilaku konsumen digital. Kira-kira dari kedua fenomena ini, mana yang paling sering kalian lakukan? Web rooming. Showrooming. Barang apa yang biasanya kalian beli dengan cara showrooming? Pakaian. Kenapa? Kalau secara di toko langsung tuh harganya mahal banget, Bu. Oke, kalau beli toko langsung harganya mahal banget tapi bisa langsung cek kualitas ya. Iya. Kemudian udah tahu kualitasnya baru beli online. Tadi ada yang bilang web rooming, kenapa? Skincare ya? Iya, Bu. Oke. Kalau untuk produk skincare, lihat reviewnya di online, tapi belinya di toko. Ya. Oh, biar bisa coba kayak shade-shade warnanya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang pilih beli di toko biar tidak terkendala pengiriman. Untuk showrooming, di mana konsumen datang ke toko fisik untuk melihat dan mencoba langsung produknya, tapi belinya online. Kira-kira apa sih dampaknya perilaku konsumen yang seperti ini ke para penjual? Kesal. Kesal. Kenapa? Ya, karena tidak coba-coba doang tapi nggak beli gitu. Iya. Iya. Oke. Selain itu apa? Rugi. Karena bajunya dipakai orang ya. Oke. Nah, jadi salah satu strategi supaya hal tersebut tidak terlalu merugikan bagi toko, sekarang banyak kan toko online, terutama toko baju yang dia punya tokonya, ada store-nya, tapi dia juga punya online.
Dan biasanya memang harga antara toko offline dengan harga online-nya itu berbeda walaupun tokonya sama. Nah, kalau untuk mengatasi hal seperti itu, toko fisik atau toko offline dia mau tidak mau juga harus membuka toko online ataupun mereka memberikan penawaran khusus bagi yang datang langsung ke toko. Tuh. Terus fenomena yang satunya lagi yang web rooming. Orang cari review, cari informasi, kemudian langsung datang lihat toko. Nah, apa sih dampaknya orang terlalu banyak melakukan web rooming? Menguntungkan atau tidak kalau web rooming bagi yang punya toko offline? Menguntungkan. Kenapa tuh? Karena Kalau dia suka, coba langsung beli karena sebelumnya dia sudah membaca reviewnya secara online. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu memahami perilaku konsumen digital? Nah, yang pertama itu biar bisa menjangkau konsumen secara efektif. Kemudian agar bisa menyesuaikan produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen serta memenangkan persaingan. Kemudian kalau penjualnya aktif di media sosial atau aktif secara digital, mereka juga bisa menghemat biaya promosi. Agar bisa menjangkau konsumen secara efektif, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain usia, gaya hidup, lokasi, dan preferensi teknologi. Karena konsumen digital itu semuanya berbeda dalam hal mereka mencari informasi maupun membeli sebuah produk. Nah, kalau targetnya adalah anak muda yang hidup di perkotaan, maka mereka cenderung lebih suka mencari informasi itu via TikTok ataupun Instagram. Jadi alasan kenapa harus bisa memahami perilaku konsumen digital itu salah satunya agar bisa menjangkau konsumen secara efektif. Konsumen itu beda-beda. Kalian ini satu kelas, satu ruangan, walaupun satu angkatan misalnya, pasti seleranya beda-beda. Perilakunya dalam mengkonsumsi sesuatu juga beda-beda. Tadi ada yang bilang mending nyesal beli daripada nyesal tidak beli. Tapi di sisi lain ada yang mending tidak beli bu, agar uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain, misalnya gitu. Tapi kayaknya tetap ya mending nyesal beli daripada tidak beli, daripada kepikiran gitu ya. Nah, konsumen itu secara sederhana dibedakan berdasarkan usia, gaya hidup, kemudian lokasi atau di mana mereka tinggal, dan juga preferensi teknologi. Nah, kalau dari segi usia, kalau seusia kalian gini mungkin lebih suka konten promosi yang jeduk-jeduk gitu ya, yang banyak gerakannya, yang heboh, daripada harus membaca sesuatu yang full tulisan. Tuh, jadi lebih suka yang animasi, ya, yang ada musiknya. Kemudian dari gaya hidupnya mahasiswa nih cenderung lebih suka mencoba-coba sesuatu yang baru dan yang mungkin belum pernah ditemui ketika kalian belum masuk ke bangku kuliah. Ya, banyak culture shock-nya. Kemudian lokasi, kalian tinggalnya di mana? Itu sangat berpengaruh pada apa yang kalian konsumsi sehari-hari. Oke, dari sisi lokasi, yang mungkin tadinya kalian di kampung, misalnya ya, pakaiannya itu-itu aja. Kemudian begitu kalian ngekos di kota, lalulah ketemu toko baju yang pakaiannya lucu-lucu, maka akan berpindah tuh. Nanti banyak beli baju yang lucu di kota, kemudian pada saat pulang kampung jadi trendsetter di kampung kan, ih bajunya lucu, beli di mana tuh gitu. Setidaknya minta link lah kalau ada online-nya, misalnya seperti itu. Atau nanti kalau kami ke Pontianak, tolong antar ke toko yang bajunya mirip kayak kalian pakai, misalnya gitu. Konsumen saat ini mereka tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kemasan. Seperti apa kira-kira? Packaging yang menarik. Terus kalau beli sesuatu karena bentuknya lucu kah? Atau karena bungkusnya lucu? Beberapa kalau sekarang itu beberapa produk, khususnya produk kecantikan ya, biasanya kan packagingnya lucu ya. Kayak misalnya lip tint. Selain kemasan, konsumen saat ini juga sangat mengedepankan pengalaman. Jadi bukan hanya perlu produk yang bagus, konsumen juga mau pengalaman yang baik ketika memakai sebuah produk. Kemudian kita perlu untuk memahami perilaku konsumen digital untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas si konsumen.
Jadi mungkin beberapa konsumen saat ini mereka lebih suka ketika direspon secara cepat. Misalnya mau order online, kalian ada bertanya sesuatu tentang informasi produk, lebih suka kalau yang jual fast respon atau tidak? Fast respon, kalau setelah fast respon itu hanya dikirimin format order, kira-kira itu menyenangkan atau tidak bagi kalian? Maunya gimana? Oh, berarti ketika kalian bertanya atau mengucapkan halo kak, saya mau tanya tentang produk ini, kalian ingin follow up dari penjualnya itu yang lebih welcome, yang lebih ramah, baru mereka kirim format order gitu. Artinya ketika kalian ngecek untuk pertama kali kemudian langsung dikirim format order, mereka tidak welcome untuk ditanya. Kalian nangkepnya gitu berarti? Oke, kemudian kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi dengan pelanggan. Nah, alasan kenapa komunikasi dengan pelanggan itu penting adalah untuk membangun kepercayaan. Kalau tidak ada komunikasi sama sekali, terutama untuk orderan secara online, bagaimana kalian bisa yakin bahwa produk itu memang bagus atau produk itu memang ada? Yang jelas online-nya itu bukan sebuah penipuan. Kemudian komunikasi juga penting agar bisa menjelaskan produk dengan baik kepada pelanggan. Lalu bisa menangani keluhan pelanggan dan juga bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, nah, cara efektif berkomunikasi dengan konsumen di era digital ini bisa dengan bantuan AI atau chatbot yang tadi pesan otomatis. Tapi beberapa pesan ini justru malah mengganggu bagi pelanggan. Nah, contohnya di sini, beberapa toko di Shopee itu sudah pakai bantuan chatbot atau AI untuk membalas chat dari konsumen. Tapi terkadang kalau chatbot itu atau AI itu mereka menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh konsumen. Nah, kayak gini nih, contohnya apa? Contohnya adalah bertanya apakah sepatu ukuran 39 model A itu sama dengan ukuran 39 model B. Dia jawabnya kamu bisa langsung check out dan lain-lain. Tak nyambung kan dengan apa yang ditanyakan? Maka kita harus ngechat lagi untuk berbicara dengan customer service agar ngobrolnya sama manusianya nih, sama yang punya toko gitu. Jadi bantuan AI atau chatbot ini pun tidak selamanya bisa memuaskan konsumen. Ya, betul dia jadi fast respon, tapi dia tidak bisa menjawab apa yang sebenarnya memang ditanyakan. Nah, tadi kan di awal sudah disampaikan bahwa ada komponen tugas untuk mata kuliah perilaku konsumen. Nah, terkait tugas ini, pada setiap akhir pertemuan saya akan memberikan kuis. Nah, kuis ini kaitannya dengan materi yang telah disampaikan. Nah, mungkin sekarang teman-teman bisa sambil buka HP-nya, kemudian kita coba untuk kuis ya. Silakan. Kuis ini adalah bagian dari evaluasi dari materi yang tadi telah disampaikan. Jadi dari sini kita bisa tahu teman-teman sudah paham atau belum terkait materi yang baru saja disampaikan. Oke, sekarang kita mulai kuisnya. Nah, masing-masing pertanyaan ini durasi untuk menjawabnya hanya 1 menit, jadi jangan terlalu lama. Silakan teman-teman untuk mulai dikerjakan. Oke, beberapa sudah sampai ke puncak. Ayo, barangkali ada yang bisa sampai ke puncak, artinya seluruh pertanyaan dijawab dengan benar. Oh, sudah ada 1 orang sampai ke puncak. Marcella. Oke, ada lagi yang sampai di atas? Oke, banyak ya. Oke, karena sudah banyak yang sampai ke puncak, berarti materinya aman ya, bisa dipahami ya. Baik, untuk kuis sudah selesai semua. Nah, jadi nanti di setiap pertemuan, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya akan selalu mengadakan kuis sebagai
bentuk evaluasi tentang pemahaman teman-teman terkait materi yang disampaikan pada hari kuliah gitu. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk menyesuaikan materi-materi yang selanjutnya, bebannya seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai konsumen sebagai seorang individu. Nah, nanti akan dibahas terkait motivasi konsumen dalam memilih barang dan jasa yang digunakan, kemudian siapa yang menjadi sumber referensinya, kemudian keputusan diambil oleh siapa, apakah oleh konsumen itu sendiri atau ada orang lain yang memberikan pengaruh bagi si konsumen ya. Baik, sekian untuk kelas pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, terima kasih semuanya. Sekian video pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran mata kuliah perilaku konsumen. Terima kasih.